Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek lagi saham Bumi, dan untuk saham Bumi hari ini turun ke harga 168 dan ini ARB ya, turun 6,67%. Secara teknikal untuk saham Bumi supportnya itu ada di sini, masih di 157 ya, 157 156. Jadi kalau besok mau masuk di saham Bumi, perhatikan aja level ini. Kalau kita lihat transaksi Bumi untuk hari ini tanggal 19 September itu valuasinya cukup liquid, 1,1 triliun ya. Dan aslinya net sell 6,8. Kira-kira kalau kita lihat di sini siapa yang market maker hari ini? Yang market maker Bumi hari ini adalah MG. MG valuasinya 836,5 M ya. Ini sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya. IF, YP, IF cuma 151, YP cuma 122 M ya. Dan untuk MG-nya sendiri net B 5,2, berarti untuk MG-nya ini scalperan di saham Bumi untuk hari ini. Dan yang jualan paling banyak ada ZP, YJ, IF ya. Jadi hari ini IF-nya net sell, mungkin taking profit sebagian, ini si IF. Dan yang net buy ada YB, AK, LG, AN. AK-nya masih akumulasi untuk di saham Bumi ya untuk hari ini. Dan kalau secara keseluruhan kalau kita perhatikan yang net buy sama net sell ini sebenarnya nggak beda jauh lah. Jadi ada harapan besok saham Bumi mantul ya, mantul di area support ini. Jadi perhatikan aja level 157 156 kalau mau masuk di saham Bumi ya. Dan antisipasinya bisa sedikit di bawah support, yaitu untuk saham Bumi. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya yang kedua kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini gimana? Untuk saham Adaro hari ini open turun ya, turun 0,51%. Dan secara teknikal untuk saham Adaro ini tadi nyentuh area 3.870 ya. Jadi untuk 3.870 itu support Adaro secara histori ya, di area sini support pertama. Kemudian ini gagal breakdown, jadi mantul ada perlawanan naik ya. Kita lihat aja besok, mudah-mudahan dinaikin lagi ya untuk saham Adaro. Kalau setelah Fibonacci untuk supportnya masih di area sini 3.720 ya. Jadi perhatikan aja level ini, kalau besok masih bertahan di atas 3.860 itu kemungkinan untuk saham Adaro naik ya, paling enggak konsolidasi dulu di range area ini. Kalau breakdown di bawah 1860, nah itu perlu hati-hati, bisa jadi Adaro ngejar support selanjutnya di harga 33.720. Kalau kita lihat transaksi Adaro hari ini gimana? Untuk Adaro hari ini valuasinya 523 M dan aslinya net buy tipis 584 juta. Kira-kira siapa yang akumulasi? Apakah ada yang akumulasi di saham Adaro hari ini? Untuk saham Adaro hari ini tanggal 19 September di sini market makernya ZP, BK, YU ya, AK. Jadi yang jadi market maker ini asing, ZP, YU, AG. ZP, YU-nya asing ya. BK-nya BK lokal ya, BK lokal sama BK asing. Jadi untuk saham Adaro hari ini market makernya net sell 95,2 M ya, ini jualan cukup banyak. Selain tapi BK-nya net 88,9 ya. Jadi yang net sell itu ada ZP, PD, CC, MG. Kemudian yang net B ada BK, UD, CS, AK. Sebenarnya ini antara yang net sell sama net B sih nggak beda jauh lah, malah lebih banyak kan yang net B ya kayaknya ya. Ini 88, 51, 40, 26, 11. Sedangkan yang net sell ada 95, 37 ya, hampir ini kalaupun distribusi nggak terlalu besar untuk Adaro. Jadi
ada kemungkinan untuk besok masih mungkin bisa naik lah malahannya untuk saham Adaro. Kalau lihat di sini untuk hari ini nggak distribusinya nggak terlalu besar. Jadi untuk besok Adaro ya ada kemungkinan konsolidasi mungkin ya, kalau nggak naik malah konsolidasi. Jadi perhatikan aja level ini 3.860, kalau masih bertahan di atas itu ada kemungkinan saham Adaro naik lagi ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR hari ini turun ya, masih turun. Secara teknikal supportnya ada di area sini 1630 ya. Kalau mau masuk perhatikan aja level ini untuk besok. Kalau kita lihat transaksi ADMR hari ini gimana? Untuk ADMR hari ini masih distribusi ya. Ini si LG Netcell 13,6, kemudian yang nampung ada YU, ZP, PD, dan yang jadi market makernya hari ini CC sama LG, dan keduanya ini Netcell ya. Jadi untuk besok masih kemungkinan turun ya untuk saham ADMR. Jadi, mending wait and see aja dulu. Kalau mau masuk bisa perhatikan aja level ini 1630, mungkin di 1640 atau 1645 bisa mulai nyicil ya. Kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support, yaitu untuk saham ADMR, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya. Dan untuk saham Pegas kayaknya tadi sempat naik nyentuh resisten, tapi di bawah turun lagi ya. Jadi untuk saham Pegas masih konsolidasi di range harga ini 1780 sampai 1860 ya. Untuk besok gimana? Kalau kita lihat transaksi Pegas hari ini, untuk Pegas hari ini ya masih ada yang distribusi ini si YUZP ya, dan YUZP ini lokal ya. Jadi aslinya netbuy di saham Pegas untuk hari ini. Ini yang distribusi hari ini lokal, jadi tadi yang nurunin itu lokal. Untuk aslinya sendiri netbuy berapa kita cek. Untuk Pegas hari ini aslinya netbuy 37,9 ya, lumayan banyak. Jadi untuk besok gimana ya, perhatikan aja level ini. Kalau mau masuk, kalau besok Pegas berhasil breakout di atas 1860, ada kemungkinan naik ya. Atau kalau tadi yang udah ambil posisi di bawah ya, di support, mungkin hari ini udah floating profit untuk Pegas. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Untuk besok gimana ya, ada kemungkinan masih konsolidasi, tapi kalau berhasil breakout di atas 1860 ada kemungkinan naik lagi. Itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham BP. Dan untuk saham BP hari ini turun dan setelah nyentuh level tertingginya ini turun terus ya. Untuk saham BP setelah nyentuh harga 233 ya, ini turun, dan untuk saat ini itu support terdekat BP ada di 154 dan resistennya ada di 183. Kalau lihat hari ini ARB untuk kemungkinan besok masih akan turun ya. Perhatikan aja level ini 153. Kalau berhasil breakdown di bawah 153, mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru masuk di saham BP. Tapi kalau mantul di area sini ya ada kemungkinan naik lagi ya, naik mantul. Kalau kita lihat transaksi BP hari ini gimana? Untuk BP hari ini tanggal 19 ada yang akumulasi, ini yang akumulasi si II ya ini. Dan II ini merupakan bandarnya BP ya. Jadi yang melakukan akumulasi ketika BP di harga 50 itu ya si ini, si II. Dan II-nya netbuy 133,5 M ya, average di 170. Yang jualan ada CP, INFS. Jadi untuk BP ini turunnya disertai dengan akumulasi. Sebenarnya masih ada harapan ya.
untuk saham BP. Jadi kalau mau masuk dikasih kesempatan ya di area sini 155 ya, atau ya area sinilah, ya bukan 155 enggak, di area sini di antara ya 154 155 mulai kecil di saham BP ya, kalau dikasih kesempatan turun sampai ke area situ. Tapi kalau besok mau meng-HK, mengingat hari ini diakumulasi sama bandarnya, ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau BP besok naik, itu target kenaikannya bisa di area resisten ini 184 ya. Oke, itu untuk saham BP. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Untuk saham PTBA hari ini turun ya, turun 2,3% ya. Ini kemungkinan akan konsolidasi dulu kayaknya untuk PTBA ya. Nggak sempat bentuk higher high, udah turun ya. Terakhir kita bahas PTBA kalau nggak salah pas di sini ya, di area sini itu sempat naik dikit ya, cuman nggak sempat menyentuh area 4.700, ini malah turun lagi ya, dan secara teknikal ini kurang bagus sebenarnya untuk PTBA karena udah gagal bentuk higher high di area sini. Kalau kita lihat transaksi PTBA gimana? PTBA hari ini tanggal 19 September di distribusi cukup banyak sama ZPBK ya, dan ZPBK-nya ini asing, jadi asingnya net sell cukup banyak hari ini untuk PTBA. Jadi yang belum punya posisi bisa wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk ya. Tapi kalau yang udah punya posisi atau floating profit, floating loss ya bisa perhatikan aja level ini ya. Jadi level 4.170 ya. Jadi kalau besok breakdown di bawah ini ya perhatikan level selanjutnya di area sini 4.080. Oke, itu untuk saham PTBA. Jadi ada kemungkinan untuk besok masih turun lagi, mengingat hari ini distribusinya cukup banyak ya, dan asingnya net sell. Asingnya net sell berapa di PTBA? Untuk asingnya net sell 62,4 M, cukup banyak ya, jadi perlu hati-hati untuk saham PTBA ya, jangan buru-buru buat masuk jika belum punya posisi. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG hari ini juga turun ya, saham pertambangan turun untuk hari ini. Untuk support terdekatnya di area sini 41.700 ya. Jadi perhatikan aja untuk besok, kalau besok breakdown di bawah 41.700 mending wait and see aja dulu ya. Oke, itu untuk saham ITMG secara teknikal ya. Kalau besok breakdown di bawah 41.700 ya mending wait and see aja dulu. Tapi kalau besok mantul di area sini ya ada kemungkinan konsolidasi dulu ya untuk saham ITMG, sorry. Kalau kita lihat transaksi perdagangan ITMG hari ini gimana? Untuk ITMG hari ini yang distribusi AKBKYU, jadi asingnya net sell untuk saham ITMG ya. Tadi di PTBA net sell, di ITMG juga net sell ya. Jadi untuk besok masih ada kemungkinan turun ya. Hati-hati, jangan buru-buru buat masuk di ITMG ya. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham AKRA, dan untuk saham AKRA hari ini naik 4,4% ya. Naik. Dan untuk saham AKRA ini secara teknikal supportnya ada di area sini ya, di area 13.375 ya untuk saham AKRA. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana? Untuk AKRA hari ini ada yang akumulasi ya, BKAZAI. Tapi yang akumulasi ini lokal
ya, BK AZAI-nya lokal, untuk aslinya sendiri net sell ya. Jadi sama kayak PTBA dan ITMG ya, di saham Akra aslinya net sell ya. Ini naik ya gara-gara diakumulasi sama bandar lokal ya. Dan yang jadi market maker hari ini ya BK, KZ, AK ya. Dan BK-nya ini net B 28,6 M. Jadi yang menaikkan saham Akra kemungkinan hari ini adalah BK ya. Untuk besok gimana? Kalau untuk saya pribadi mending karena aslinya net sell ya, mending wait and see aja dulu. Tapi kalau minat mau masuk ya, bisa perhatikan aja level ini di 1375. Oke, itu untuk saham Akra. Selanjutnya kita cek saham TCPI ya. Dan untuk saham TCPI hari ini naik 1,9%. Secara teknikal untuk saham TCPI ini supportnya ada di area sini 8.725 ya untuk support TCPI, kemudian resistennya ada di area sini 9.300. Kalau kita lihat transaksi hari ini di TCPI gimana? TCPI untuk hari ini ada yang distribusi, sebenarnya didistribusi untuk TCPI ya. SH-nya net sell 2,1 M. Jadi perlu hati-hati. Dan yang jadi market maker untuk hari ini di TCPI SH dan TS ya. SH TS keduanya net sell. Jadi mending wait and see aja dulu ini, walaupun naik disertai dengan distribusi. Oke, itu untuk saham TCPI. Kalau mau masuk perhatikan aja level ini. Kalau masih bertahan di atas 8.725 sebenarnya untuk TCPI ada kemungkinan konsolidasi dulu di range harga ini ya, antara 8.725 dan 9.300. Tapi untuk besok mending wait and see aja dulu, mengingat hari ini naiknya disertai dengan distribusi. Oke, itu untuk saham TCPI. Selanjutnya kita cek saham Medco. Untuk saham Medco hari ini masih bertahan di atas support ya, masih bertahan di atas 945. Tadi sempat turun tapi berhasil dinaikkan lagi ya, dan ditutup profit 0,52% ya, naik tipis dibandingkan dengan hari kemarin ya. Jadi untuk Medco hari ini tadi open gap atas, turun dan naik lagi. Kalau kita lihat transaksi Medco hari ini siapa yang jadi market makernya? Untuk Medco hari ini yang jadi market makernya ada YP, ZP, AZ, dan YP-nya net buy 1,8 M, ZP AZ-nya net sell ya, dan BK net buy 10,3. Jadi antara yang net buy sama net ada akumulasi tapi sedikit ya untuk saham Medco. Jadi untuk besok gimana? Kemungkinan akan konsolidasi dulu ya di area atasnya ini. Jadi kalau mau masuk di saham Medco ya perhatikan aja level ini ya, 945. Tapi kalau yang belum punya, kalau saya pribadi untuk saham Medco masih nunggu ya, masih nunggu ada yang akumulasi cukup banyak ya, karena untuk hari ini akumulasinya belum terlalu besar. Coba kalau kita cek dari sini, dari tanggal 24 Agustus. Kalau dari tanggal 24 Agustus untuk saham Medco yang akumulasi ada CS ya, CS sama ZP, dan CS-nya average di 944, ZP-nya 886. 944 di area sini. Berarti sedang floating profit ya, bandarnya sedang floating profit semua. Kemudian hari ini CS ZP-nya gimana? Untuk hari ini ZP-nya net sell, jadi ZP-nya taking profit ya, jadi ZP-nya taking profit. Kemudian CS-nya juga taking profit tapi dikit ya, 1,2.
7. Jadi untuk saham Medco itu masih ada kemungkinan naik lagi ya, tinggal nunggu waktunya kapan. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Koal, dan untuk saham Koal tadi itu sempat naik sebenarnya ya, tapi sempat turun juga, kayaknya sampai ARB tadi ya, sempat turun ke harga sini 380 ya. Dan untuk saham Kowal sebenarnya untuk kemarin Jumat itu ada yang nampung, makanya tadi dinaikin dulu ya, walaupun habis itu diturunin. Untuk besok gimana kalau kita lihat transaksi saham Kowal hari ini? Untuk saham Kowal hari ini ada sedikit akumulasi ya sebenarnya untuk saham Kowal nih. Yang jadi market makernya YP, MG, PD, XCC. Ada YP, PD-nya ini masih net buy ya, jadi ada kemungkinan besok dinaikin dulu saham Koal karena YP, MG ini yang masih punya barang ya. Jadi untuk hari ini YP sama MG net buy. Jadi untuk besok gimana untuk saham Koal? Ya ini untuk saham Koal kalau menurut saya pribadi untuk scalping bagus ya, tapi kalau untuk jangka panjang gitu mau invest di saham Koal untuk hari ini, untuk posisi harga di saat ini itu terlalu beresiko ya. Mengingat di sini itu ada banyak sekali gap up ini langsung arah-arah ini, takutnya kalau mau nutup gap di area sini kan harusnya turun dulu ya. Jadi untuk saham Koal buat trading aja, kemungkinan untuk besok akan dinaikin dulu sama MG atau YP, kemudian mereka taking profit turun ya. Skenario seperti itu untuk saham Koal. Selanjutnya kita cek saham BSSR ya. Dan untuk saham BSSR hari ini turun ya, gagal bertahan di atas 5.625. Jadi perlu hati-hati untuk BSSR, secara teknikal ada kemungkinan turun. Untuk besok gimana? Kalau kita lihat transaksi BSSR, untuk BSSR hari ini di distribusi YPBK akan net sell, YPBK net sell cukup banyak, ini si YP net sell 6M, kemudian yang akumulasi XL, CCX ini yang akumulasi retail ya, jadi agak ya perlu hati-hati ya. Kalau untuk saya pribadi nggak berani untuk masuk di BSSR ya. Kalaupun mau masuk ya perhatikan aja level ini, kalau sampai turun ke harga 4.625 ya. Dan untuk hari ini yang jadi market makernya siapa untuk BSSR hari ini? Market makernya si YP ya. YP valuasinya 16,6 M dan net sell. Jadi market makernya jualan untuk hari ini. Kalau kita cek sampai SSR dari sini, coba dari awal breakout di area sini lah. Kita cek dari 9 September. Yang masih punya barang siapa kalau dari 9 September? Dari 9 September yang masih punya barang sisi XCEP ya. Dan market makernya masih si YP kalau dari 9 September, YP-nya net sell. Jadi market makernya mulai jualan, ini perlu hati-hati ya buat yang di atas. Mumpung harganya belum terlalu turun terlalu dalam ya. Tapi tetap disclaimer, kita juga nggak tahu ya apa yang diinginkan bandar, siapa tahu langsung kan bisa naik lagi untuk BSSR. Tapi untuk saat ini yang nampung itu retail ya, jadi perlu hati-hati untuk BSSR. Untuk besok masih ada kemungkinan turun lagi untuk saham BSSR.